Bab 035. Setelah mengajari beberapa hal kepada Valeri, Zaida jadi kepikiran dengan kehidupan wanita itu. Seandainya saja dulu Zaida benar-benar menikah dengan Dirga, besar kemungkinan nasibnya akan sama dengan Valeri. Ia tidak mengatakan bahwa pernikahannya sendiri dengan Firza sempurna, sebab mereka juga masih ada masalah berulang yang kerap kali menjadi pemicu keributan keduanya. Namun, jika ia diperlakukan seperti Valeri, Zaida pasti amat sedih. Valeri pasti terus kepikiran karena mengira dirinya kurang dicintai dan juga dicueki oleh suami sendiri. Zaida menghela napas panjang kemudian membatin, "Alhamdulillah Allah menunjukkan sikap Mas Dirga duluan sebelum aku benar-benar menikah sama dia dulu." Zaida refleks tersenyum tipis mengingat Firza cukup romantis meskipun masih dalam tahap pelan-pelan, tetapi ia kemudian malah kepikiran dengan Niki. Zaida hanya berharap semoga masalah dengan Niki tidak kembali terulang. "Bu Dirga, saya pamit dulu ya," kata Zaida. Valeri mengangguk. "Terima kasih banyak Bu Danki." "Iya sama-sama. Kalau butuh bantuan lagi saya pasti bantu kok selama saya ada waktu luang." Valeri mengangguk. Valeri lalu mengantar Zaida sampai depan rumah. Ketika Zaida baru saja hendak berbalik pergi, Dirga malah datang. 139. "Loh, Zaida. Kamu kesini?" Zaida membelalak kaget. "Ah, sial. Mengapa pula ia harus bertemu dengan pria itu?" 140. Melihat Dirga datang, Valeri yang masih ada di sana dan awalnya tersenyum langsung menatap tajam kepada Dirga. Nggak sopan banget kamu manggil Bu Danki langsung pakai nama," tegur Valeri. Dirga memutar bola matanya mendengar ucapan Valeri. "Ya elah, Zaida ini udah kayak saudara bagi aku. Kami udah deket banget. Kamu kan lihat sendiri kalau ibu aku aja akrab sama dia, ya wajarlah kalau aku juga akrab sama dia terlepas dari peran dia sebagai istrinya Danki. Lagian, kesannya malah lebih kaku dan canggung kalau aku manggil Zaida pakai embel-embel segala." "Ya kan, Zaida?" Dirga menatap Zaida seraya menyeringai tipis. Ia tahu Zaida itu orang yang tidak enakan, jadi biasanya tidak akan melawan meskipun Dirga ngaco sekalipun. Terlebih, sekarang mereka ada di hadapan Valeri. Bagi Zaida yang tidak suka kericuhan, jelas ia lebih memilih diam supaya kondisi tetap damai saja. Dirga terlalu hafal dengan semua itu, makanya ia memanfaatkannya. Sementara itu, Zaida sendiri hanya tersenyum tipis. Ia tidak mau terlalu lama di sana jika ada Dirga. "Saya pamit dulu. Assalamualaikum." Valeri dan Dirga menjawab salam tersebut secara bersamaan. "Waalaikumsalam." Setelah Zaida pergi, Dirga dan Valeri masuk ke dalam rumah, tetapi Dirga kembali ditegur oleh sang istri. Lain kali panggil Bu Danki yang sopan dong. Meskipun kamu akrab sama dia, tetap aja kalau di sini posisinya, kan beda." Dirga mendecak. "Apaan sih, gitu doang dipermasalahkan. Zaidanya sendiri aja diem." "Iya diem, mana mungkin Bu Danki marah-marah, pasti sungkanlah." "Masalahnya, raut wajahnya Bu Danki nggak enak banget pas kamu ajak bicara tadi, dia pasti tersinggung karena kamu nggak menghormati dia."
Valeri menyangka bahwa raut muram di wajah Zaida tadi adalah hasil dari sikap tidak sopan Dirga yang memanggilnya langsung dengan nama, padahal sebenarnya Zaida tidak terlalu mempermasalahkan soal panggilan. Yang menjadi masalah sebenarnya bukan perkara panggilan, melainkan orangnya yaitu Dirga. Zaida muak. Rasanya tiap bertemu dengan Dirga ia selalu ingin cepat-cepat pergi. Ya udahlah gitu aja dipermasalahin. Terus dia tadi ngapain ke sini? Dirga bertanya balik. Tadi aku minta tolong pasangin gas, sekalian minta tolong ngajarin aku masak, jelas Valeri. Berani juga kamu ya, ucap Dirga dengan suara pelan. Valeri tidak terlalu mendengarnya. Hah? Dirga menggeleng. Nggak ada. Lalu tiba-tiba, ia malah kepikiran dengan ide licik usai mendengar bahwa Zaida membantu Valeri banyak hal. Kalau Zaida dekat dengan Valeri, artinya Dirga juga bisa sering-sering bertemu dengan wanita itu. Ia bisa memanfaatkan Valeri untuk mendekatkannya dengan Zaida kembali. Lama-lama, Zaida pasti bisa ia dapatkan lagi. Dirga tiba-tiba sok manis kepada Valeri. Ia menempeli wanita itu dan merangkulnya dengan erat. Kamu temenan aja sama dia, yang akrab, bagus itu. Dia, kan tahu banyak hal, sekalian supaya kamu dapat bimbingan juga biar nggak salah sebagai ibu Persit yang masih baru. 141. Valeri mengangguk. Iya, aku kan pengen jadi istri yang baik buat kamu. Dirga mangut-mangut. Bagus, aku jadi terharu deh, katanya sok dramatis. Padahal, dalam hati sebenarnya Dirga sedang tertawa-tawa bahagia atas rencana spontan yang ia pikirkan barusan. Terus, kamu pulang mau ngapain, Yang? Kan ini belum jam makan siang. Tanya Valeri. Dirga langsung melepaskan rangkulannya dari Valeri. Mau ambil barang? Ada yang ketinggalan. Nanti pas jam makan siang jangan lupa pulang ya, aku udah masak tadi diajarin juga sama Bu Danki. Dirga mengiyakan dengan setengah hati. Ia langsung ke kamar untuk mengambil barangnya yang ketinggalan itu kemudian langsung pergi lagi. Saat jam makan siang, Firza pulang ke rumah. Namun, tidak seperti biasanya di mana ketika pulang makanan sudah siap di meja tetapi kali ini Zaida masih menata makanan dan memindahkannya ke meja. Firza membantu Zaida menata meja dan membawanya ke meja makan tanpa berkomentar apa-apa. Lalu ketika mereka sedang makan siang, Firza mulai bertanya mengapa Zaida tadi masih menyiapkan makanan tidak seperti biasanya. Sebenarnya itu bukan karena Firza terburu-buru atau apa. Ia merasa tidak biasanya saja. Tadi tumben pas saya datang kamu masih mindahin makanan. Biasanya saya datang kamu sudah santai-santai di ruang tamu nunggu saya pulang. Zaida mengangguk. Iya, tadi aku masaknya agak telat mas. Kamu tadi masih istirahat ya? Kalau memang masih capek nggak masalah kok kamu nggak masak, kamu kabari saya saja biar sekalian saya beli makanan di luar buat makan siang bareng di rumah. Zaida menggeleng. Bukan gitu, tadi aku bantuin Valeri dulu soalnya. Firza yang sedang mengunyah makanan seketika berhenti. Valeri. Maksud kamu istrinya Pratu Dirga?
Zaida baru tersadar. Tidak seharusnya ia mengatakan soal itu. Firza pasti sensitif kalau mendengar Zaida baru saja dari rumah Dirga, ya meskipun tujuannya hanya untuk membantu Valeri. Iya. Kamu ke rumah Pratu Dirga. Firza melotot. Ngapain kamu ke sana? Lanjutnya. Tenang dulu Mas. Gimana saya mau tenang? Kamu lupa ya kejadian di hotel waktu itu. Gimana kalau dia jebak kamu lagi pas saya nggak ada? Zaida. Tolonglah, kamu harus waspada. Tenang, Mas. Pas aku ke sana Mas Dirga nggak ada kok, kan lagi kerja juga. Aku tadi itu ke sana karena Valeri minta tolong pasangin gas. Kasihan dia soalnya sampai datang ke sini buat minta tolong. Bukannya tenang, Firza malah semakin melotot ganas. Ia jelas marah mendengar hal itu. Kenapa nggak panggil suaminya aja sih? Kok bisa-bisanya nyuruh Bu dan Ki pasang gas? Biar saya suruh Kurvi nanti itu si Dirga kok istrinya nyusahin orang. Saya aja nggak pernah nyusahin kamu. Hal sepele macam pasang gas malah nyuruh Bu. 142. Dan Ki. Nggak apa-apa, Mas. Dia mungkin belum ngerti, kan masih baru. Lagian dia juga belum kenal sama siapa-siapa di sini, tahunya cuma aku aja. Waktu itu ibunya Mas Dirga juga udah nitipin Valeri ke aku. Nolongin dikit, kan gak masalah, Mas. Anggap aja saling bantu sesama manusia. Firza menghela napas panjang. Tapi secara etika nggak baik, Zaida. Masa istri anggota nyuruh-nyuruh istri dan Kinya? Zaida menggeleng. Valeri nggak nyuruh aku, Mas. Dia minta tolong aja. Dia juga nggak maksa, emang aku mau bantu aja. Tapi tetap aja harusnya kamu jangan mau, Zaida. Apalagi kamu sampai ke rumahnya Pratu Dirga. Lain kali jangan begitu, biar dia minta tolong ke tetangga yang dekat sama rumahnya aja. Iya Mas, iya. Udah, jangan diperpanjang ya. Firza mengembuskan napas panjang. Dirga nggak gangguin kamu, kan? Zaida menggeleng. Enggak kok, aman. Mas Firza nggak usah khawatir. Firza bernapas lega. Alhamdulillah kalau begitu. Lalu Zaida pun mengalihkan topik pembicaraan. Sebenarnya ia tidak berniat membawa topik mengenai Valeri tadi, ia tidak sengaja. Untung saja Firza bisa ditenangkan. Oh, iya Mas tadi aku ditelepon sama Afis, dia dapat juara 2 di lomba berkudanya, Mas. Sore nanti pembagian hadiah sama piagamnya. Bisa nggak kalau nanti sore aku ke sana sebentar buat lihat Afis? Juara 2. Alhamdulillah. Memang Abah dan Umi nggak datang, Zaida, tanya Firza. Abah dan Umi masih ada acara, nginep di rumah Bulek di luar kota karena ada acara. Sebenarnya mereka mau pulang buat menyaksikan Afis tanding tapi kata Afis nggak masalah nggak hadir. Tapi ini kan Afisnya udah dapat juara 2, ya masa nggak ada keluarga yang dampingi sama sekali. Dia juga sebenarnya agak kesel tadi pas telepon karena dikit lagi juara L malah dapatnya juara 2. Jadi, sekalian aku mau kasih semangat gitu Mas.
Bisa, tapi nanti sama saya ke sananya ya. Zaida mengernyit heran. Loh, kalau sama Mas Firza memangnya bisa? Kan jam segitu Mas Firza belum selesai jam kerjanya. Firza mengendikkan bahunya dengan santai. Nggak masalah, saya izin sebentar aja. Saya nggak tega biarin kamu pergi sendirian ke sana, apalagi katamu nanti, kan pembagian hadiah sama piagam untuk para pemenang, pasti rame banget kan? Iya sih. Ya sudah, pokoknya nanti tunggu saya dan jangan berangkat sendiri ke sana. Zaida mengangguk. Lah, menurut saja. Sementara itu, alasan sebenarnya Firza tidak mau kalau Zaida berangkat sendiri karena ia teringat dengan percakapan Zaida dan Hafiz mengenai ustaz yang jago berkuda dan menjadi juri itu. Jika Zaida pergi sendiri. 143. Besar kemungkinan ustaz itu akan mendekati Zaida. Firza tidak bisa tenang membiarkan Zaida pergi sendirian, jadi lebih baik Firza selalu mendampingi Zaida saja. Sore harinya, sesuai dengan perkataan Firza, ia izin untuk mengantar Zaida datang ke pembagian hadiah juara lomba berkuda Hafiz. Saat Firza datang, Zaida sudah siap berangkat. Saya cuci muka dulu sebentar ya biar segar, kata Firza. Zaida mengangguk. Setelah semuanya beres, mereka pun berangkat ke tempat pertandingan itu. Benar perkiraan Firza, jalanan amat ramai dan padat. Mereka sampai berjalan lambat karena susah menembus padatnya arus lalu lintas di dekat tempat pertandingan. Untunglah mereka tidak terlambat. Ketika memasuki area pertandingan di mana para juara sedang persiapan untuk naik podium dan diberi penghargaan, Firza terus menggenggam telapak tangan Zaida dengan posesif. Ia terus memperhatikan sekitar, tidak mau jika Zaida sampai lepas dari pandangannya. Mereka akhirnya bertemu dengan Hafiz yang juga sudah siap untuk naik ke podium untuk menerima penghargaan. Hafiz melihat bagaimana Firza begitu lengket kepada Zaida. Sangat berbeda dengan kondisi yang ia lihat sebelumnya di mana Mbak dan Abang iparnya kelihatan saling mendiamkan satu sama lain. Hafiz senang melihat perubahan tersebut. Firza menepuk bahu Hafiz dengan bangga. Selamat Fiz, kamu dapat juara 2 ya, kata Zaida. Hafiz tersenyum. Iya, Bang. Kurang puas sih, padahal dikit lagi aku bisa juara L. Firza tertawa. Nggak apa-apa, kan masih banyak kesempatan. Anggap saja ini sebagai pengalaman baru, biar ada prosesnya gitu. Hafiz mengangguk. Iya, Bang. Makasih juga udah datang sama Mbak Zaida. Lalu, ada seorang lelaki yang datang menghampiri mereka. Orang itu tampak akrab kepada Hafiz dan berbicara dengan begitu santai. Firza tidak mengenalnya dan awalnya ia mengira mungkin pria itu salah satu pembina dari pesantren Hafiz atau mungkin pelatihnya. Namun, Firza seketika mengernyit ketika pria itu juga menyapa Zaida dengan santai, bahkan kelihatannya sudah kenal lama. Oh iya, Mas Firza, perkenalkan ini Ustaz Hanan. Ustaz Hanan, ini Mas Firza suami saya. Zaida memperkenalkan. Ustaz Hanan. Saat itu juga, Firza seketika terkejut. Ia yang awalnya hanya menggandeng Zaida sontak langsung merangkul istrinya lebih dekat. Tak hanya itu,
Firza bahkan menatap Ustaz Hanan dengan sorot mata yang begitu tajam. 144. Melihat Firza tidak kunjung mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Ustaz Hanan, Zaida mengernyit dan menyikut pinggang pria itu. "Mas, kok nggak salaman sih?" bisik Zaida. Firza mengerjap. Ia baru tersadar karena sejak tadi sibuk menatap tajam Ustaz Hanan saking tidak sukanya dengan pria itu. Ini adalah pertemuan pertama mereka dan Firza bahkan tidak tahu sama sekali bagaimana karakter pria itu. Namun, ia terus saja teringat dengan obrolan Zaida dan Hafiz sebelumnya, makanya ia waspada.